Bab 491. Tuan Wolf, ini sepenuhnya salahku dan aku tidak seharusnya memintamu mengambil risiko atas kesalahanku, tetapi hanya kaulah yang dapat menolong istriku. Aku mohon padamu, kasihanilah dan cobalah. Vincent berlutut dan memohon. Demi istrinya, Raja Selatan yang Maha Kuasa pun berlutut. Tuan Poole, tolong bangun. Sudah kubilang, kemungkinan ini berhasil sangat kecil sehingga kau bisa memohon padaku sepuasnya, tapi tetap saja tidak ada yang bisa kulakukan. Leon mendesah pasrah. Kami tidak peduli seberapa besar kemungkinan Anda berhasil. Yang kami minta hanyalah Anda mencoba. Jangan khawatir. Jika fondasi energi Anda rusak, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menemukan bahan-bahan yang akan membuat pil untuk memperbaikinya, kata Vincent dengan tulus. Ia mengerti bahwa Leon tidak ingin mengambil risiko dan berharap bahwa menyelesaikan kekhawatiran Leon atas fondasi energinya akan meyakinkan Leon untuk membantu. Leon ragu-ragu. Vincent benar dan kerusakan pada fondasi energi seseorang memang bisa diperbaiki dengan pil tertentu, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Mengkonsumsi dan membutuhkan tanaman liar yang tumbuh selama lebih dari 500 tahun. Bahkan keluarga Sear gagal menemukan bahan langka tersebut dan itu akan menjadi tantangan yang lebih berat bagi Vincent. Merasakan keraguan Leon, Vane pun ikut berlutut. Tuan Wolf, aku tahu ini akan sulit bagimu, tapi tolong selamatkan ibuku. Tidak masalah jika kau berhasil. Kami tidak akan pernah melupakannya jika kau membantu kami, pinta Vane. Baiklah, bangun saja, aku akan mencobanya. Leon tersenyum pahit. Dia bukanlah orang yang kejam dan tersentuh oleh permohonan keluarga Poole. Bagaimanapun, kerusakan pada fondasi energinya dapat diperbaiki, tetapi jika dia menolak bertindak, Gloria pasti akan binasa. Terima kasih banyak. Vincent dan Vane sangat gembira dan berdiri dengan gembira. Jangan tunda lagi. Kita harus segera memeriksa Nyonya Poole, kata Leon, dan ketiganya langsung bergegas menuju kamar. Di dalam kamar, Gloria hampir tidak bernapas di tempat tidur. Leon bergegas ke kamar untuk memeriksa denyut nadinya, namun Dr. Chase menghentikannya. Tuan Poole, anak ini hanya penipu. Mengapa Anda mengizinkannya kembali? Nyonya Poole dalam kondisi kritis saat ini dan Anda harus membawanya ke rumah sakit sesegera mungkin. Dr. Chase mendesak. Dia tahu bahwa Gloria tidak mungkin selamat dalam perjalanan ke rumah sakit, tetapi dia berhasil bertahan hidup sampai saat itu. Peluangnya untuk pulih akan lebih besar daripada tinggal di rumah. Berani sekali kau. Vincent bermalas-malasan di hadapan Dr. Chase, energinya yang kuat mengalir keluar. Bam! Karena tidak mampu menahan kekuatan itu, Dr. Chase menghantam dinding di belakangnya dan jatuh ke tanah. Bab 492. Merasa isi perutnya melilit, dia meludahkan darah. Dasar penipu. Saya sudah tanya Dokter Suci dan dia bilang suntikan adrenalin punya efek samping negatif dan harus digunakan dengan hati-hati. Anda memberi suntikan adrenalin pada istri saya dengan pertimbangan yang buruk, menyebabkan kondisinya makin memburuk seperti ini. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku pastikan kau akan menderita karenanya. Vincent melotot tajam ke arah Dr. Chase. Jika Dr. Chase tidak meragukan kemampuan Leon, Vincent tidak akan mengusir Leon dan Gloria tidak akan berada dalam kondisi kritis seperti ini. Meskipun Vincent tahu bahwa dia juga bertanggung jawab, Dr. Chase adalah orang yang menyebabkan situasi tersebut, dan dianggap sebagai tindakan belas kasihan bahwa dia tidak mengisi Dr. Chase. 11. Ketakutan, Dr. Chase berlutut dan memohon, Tuan Poole, tolong ampuni saya. Saya hanya ingin membangunkan Nyonya Poole dan saya tidak tahu bahwa suntikan adrenalin memiliki efek samping negatif. Saya tidak bermaksud begitu. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu, atau kau pasti sudah mati sekarang. Vincent meraung. Terima kasih, Tuan Poole. Bersimbah keringat, Dr. Chase berusaha bangkit dengan gugup, tahu bahwa nasibnya terikat dengan Gloria. Jika Gloria selamat, Vincent mungkin bersedia memaafkan kesalahannya, dan jika sesuatu terjadi pada Gloria, Dr. Chase tahu bahwa Vincent akan mencabik-cabiknya. Leon memeriksa Gloria dan seperti yang diduganya, kekuatan dingin menguasai jantung Gloria setelah suntikan adrenalin dan dia selangkah lagi dari kematian.
Tidak berani menunggu lebih lama lagi, Leon segera menempelkan jarinya di titik-titik tekanan di sekitar dada Gloria. 6 titik takdir dapat menyelamatkan hidupnya selama ia masih bernapas. Sayangnya, Leon tidak cukup terampil untuk memanfaatkan potensi penuh 6 titik takdir, dan kekuatan dingin menyusup ke dalam hati Gloria, jadi ia harus menggunakan energi spiritualnya untuk mengekstraksi kekuatan dingin itu secara perlahan, yang dapat menguras tenaga. Melihat kekuatan Leon saat ini, dia tidak punya cukup energi untuk membantunya dan itulah alasan mengapa dia menekankan bahwa dia tidak dapat membantu Gloria. Bagaimanapun, dia terdorong untuk mencoba dan hanya bisa menelan pil pemelihara jiwa untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Tak lama kemudian, ia mulai menembakkan energinya dan mengirimkan energi spiritualnya ke tubuh Gloria. Kekuatan dingin di dalam tubuhnya perlahan mencair dan mengalir keluar darinya. Dari sudut pandang orang lain, seolah-olah tubuh Gloria membeku dan suhu di sekitar tubuhnya tampak menurun juga. Sebagian kekuatan dingin menyerbu ke dalam tubuh Leon, yang ia tekan menggunakan energi spiritual dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, kekuatan dingin dalam sirkulasi internal Gloria akhirnya diberantas, hanya hatinya yang termakan oleh kekuatan dingin itu. Bab 493. Leon tidak membiarkan dirinya santai. Kekuatan dingin yang berakar di hati adalah yang paling sulit dihilangkan dan akan 10 kali lebih sulit untuk memberantas kekuatan dingin tersebut. Leon tahu bahwa ini baru permulaan. Waktu berlalu dengan cepat dan Leon memucat karena energi spiritual di dalam dirinya hampir mencapai ujungnya, namun dia hanya berhasil menolak 1/3 dari kekuatan dingin dalam diri Gloria. Tanpa energi spiritual yang cukup untuk bertindak sebagai perisai, kekuatan dingin mulai memantul padanya. Puff! Tak mampu menahan kekuatan dingin, Leon memuntahkan darah. Seperti yang ia prediksi sebelumnya, kondisi Gloria terlalu parah untuk disembuhkannya dan akibat usahanya, ia pun menderita kerusakan. Tuan Wolf, apa yang terjadi? Keluarga Pul tercengang melihat Leon memuntahkan darah dan menatap dengan cemas. Namun, karena Leon masih berusaha menolong Gloria dan mereka tidak memahami situasinya, tidak seorang pun dari mereka yang berani menyentuh Leon karena takut mengganggunya. Tuan Pul, maafkan saya, tapi saya rasa saya tidak bisa melakukannya, gerutu Leon, sambil tetap memegang erat tubuh Gloria, tahu bahwa Gloria akan mati dalam sekejap begitu dia melepaskannya. Apakah kamu kehabisan energi sejati? Tidak apa-apa, biarkan aku membantumu. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Vincent melompat dan menempelkan telapak tangannya di punggung Leon, sebelum membiarkan energi sejatinya mengalir ke arah Leon. Tidak, aku tidak menggunakan energi sejati, Leon memucat. Dia menggunakan energi spiritual untuk mengusir kekuatan dingin dan jika Vincent mulai mentransfer energi sejatinya kepadanya, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya dan melukai Leon dan Gloria dalam prosesnya. Yang membuat Leon bingung, energi sejati yang mengalir dari tubuh Vincent ke tubuhnya membantu mengusir kekuatan dingin. Selain itu, energi itu merangsang pusat energi Leon, energi sejati Leon berpadu dengan energi Vincent, menggantikan energi spiritual yang hampir habis, sebelum mengalir ke tubuh Gloria melalui jari Leon. Energi sejati juga berfungsi. Hebat! Leon sangat gembira. Ia menggunakan energi spiritualnya pada 6 titik takdir dan tidak menyadari bahwa energi sejati juga dapat digunakan hingga saat ini. Ia segera menyimpulkan bahwa karena energi spiritual dan energi sejati berasal dari sumber yang sama, tidaklah mengherankan jika keduanya dapat saling menggantikan dalam berbagai situasi. Dengan energi sejati dan energi spiritual dalam tubuh Leon, tubuhnya tidak hanya menerima energi sejati Vincent, ia juga berhasil memanfaatkannya. Jika dia tidak terlatih dalam seni bela diri, hal ini tidak mungkin terjadi. Tuan Wolf, apakah aku memperburuk keadaan? Vincent bergumam ragu-ragu. Ia mengira Leon juga mendasarkan pelatihannya pada energi sejati dan memutuskan untuk membantu, tanpa mengetahui bahwa ia membantu menyelesaikan masalah kehabisan energi spiritual Leon. Bab 494. Tidak, kau datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Teruslah menyalurkan energimu dan aku yakin 90% aku bisa membuat Nyonya Pul membuka matanya. Lega, senyum muncul di wajah Leon. Vincent jauh lebih kuat daripada dirinya dan dengan energi sejati Vincent,
akan mudah untuk menangkis kekuatan dingin yang mengakar dalam tubuh Gloria tanpa harus khawatir akan pantulannya. Benarkah? Itu hebat. Keluarga Poole sangat gembira, terutama Vincent karena Leon berulang kali mengatakan bahwa tidak ada harapan sama sekali. Situasi berubah drastis dan Leon mengklaim bahwa ada peluang 90% untuk menyelamatkan Gloria, jadi Vincent sangat gembira. Waktu berlalu dengan cepat dan dengan bantuan energi sejati Vincent, Leon berhasil mengusir semua kekuatan dingin di hati Gloria. Tuan Poole, Anda bisa berhenti sekarang, kata Leon, sebelum menghentikan kompresi pada Gloria. Tuan Wolf, bagaimana kabar istriku? Tanya Vincent buru-buru. Dia baik-baik saja dan akan segera bangun. Aku hanya perlu menuliskan resep untuknya dan dia akan segera sembuh. Sebagian kekuatan dingin memasuki tubuhku ketika aku merawatnya tadi dan aku perlu mengusirnya dari tubuhku juga. Aku bisa menuliskan resepnya nanti, kata Leons, sebelum berjalan ke samping untuk duduk di tanah dan fokus pada peredaran darahnya. Tapi, Vincent ingin sekali tahu lebih banyak tentang situasi ini karena istrinya masih tidak sadarkan diri, tetapi memutuskan untuk menyerah karena takut mengganggu Leon. Ayah, apakah ibu sudah lebih baik sekarang? Snow dan Vane mendekat. Aku tidak tahu. Vincent menggelengkan kepalanya. Ketiganya saling melemparkan pandangan khawatir ketika Gloria akhirnya mulai bergerak. Ahem, dia terbatuk dan membuka matanya. Bu, ibu sudah bangun. Snow dan Vane berlari ke arah tempat tidur dan masing-masing memegang tangan Gloria dengan penuh semangat. Air mata mengalir di mata Vincent karena lega ketika dia melihat istrinya sadar kembali tanpa memuntahkan darah, seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dr. Chess, yang menunggu di ruangan itu, tercengang oleh pemandangan di hadapannya. Sebagai seorang dokter profesional, ia tahu betapa parahnya penyakit Gloria dan ia hampir yakin bahwa Gloria akan meninggal. Yang membuatnya bingung, Leon berhasil menyadarkannya. Mengatakan ini adalah mukjizat medis adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Snow, Vane, apa yang terjadi padaku? Gloria mencubit pangkal hidungnya dan bertanya dengan lemah, warna merah mulai kembali ke pipinya. Bu, ibu pingsan dan Tuan Wolf membawa ibu kembali. Bab 495. Vane berkata dengan bersemangat. Siapa Tuan Serigala? Tanya Gloria bingung. Setiap kali dia pingsan, dia dirawat oleh Dr. Chess dan dia hanya berpikir kali ini akan sama saja. Begini kejadiannya, Vane menjelaskan situasinya secara singkat, memastikan untuk menyertakan fakta bahwa Leon meludahkan darah saat menyelamatkan Nyonya Poole. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan Leon meludahkan darah, jelas bahwa nyawa Leon dalam bahaya. Begitu. Di mana ini, Tuan Wolf? Kita harus berterima kasih padanya. Mengetahui risiko yang diambil Leon untuk menyelamatkannya, Gloria berusaha untuk berdiri, ingin mengucapkan terima kasih kepada Leon secara langsung. Bu, Leon dikuasai oleh kekuatan dingin dan saat ini dia sedang berusaha pulih, jelas Snow. Keluarga beranggotakan 4 orang itu menoleh ke arah Leon dengan penuh rasa terima kasih, saat ia mencoba fokus pada peredaran darahnya. Tingkat kekuatannya hanya mencapai tingkat perolehan lanjutan, yang sangat jauh dari tingkat Maha Guru yang dicapai Vincent. Ketika Vincent mentransfer energi sejatinya kepada Leon sebelumnya, kekuatan kasar energi tersebut mengalir melalui peredaran darahnya dan memurnikan energi dalam tubuh Leon. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup karena Leon merasakan bahwa ia berada di ambang terobosan, jadi ia fokus dan berusaha mencapai puncak keadaan yang diperoleh. Melihat Leon tidak menunjukkan tanda-tanda akan menanggapi, Vincent mengalihkan perhatiannya kembali ke istrinya. Gloria, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Kau telah mengambil risiko yang terlalu besar. Jika ini gagal, kau akan menyebabkan Tuan Wolf terluka. Gloria mendesah. Tidak apa-apa. Risiko apapun sepadan jika itu berarti kau akan bangun. Selain itu, aku siap menggunakan sumber daya apapun yang kita miliki untuk menemukan bahan-bahan pil yang akan membantu pemulihan Tuan Wolf jika fondasi kekuatannya benar-benar rusak. Kata Vincent, merasa senang karena dia tidak menyerah menyelamatkan istrinya dan bersyukur bahwa Leon juga tidak menyerah meskipun memuntahkan darah. Vincent, seharusnya kau tidak melakukannya.
Kau seharusnya tahu bahwa aku sudah sakit selama beberapa waktu dan tidak ada dokter di dunia ini yang dapat menyembuhkanku. Aku bisa merasakan kesehatanku menurun selama 2 tahun terakhir dan aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan bertindak gegabah. Aku tidak ingin seseorang terluka karena aku. Aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang jika seseorang terluka demi aku, kata Gloria dengan getir. Vincent telah melakukan segala hal yang dapat dilakukannya selama beberapa tahun terakhir untuk menolongnya. Ia dapat merasakan bahwa waktunya sudah dekat dan menerima nasibnya, jadi ia tidak ingin keluarganya menderita lagi karena penyakitnya. Ibu akan baik-baik saja. Snow menggigit bibirnya untuk menahan keinginan menangis. Vincent dan Vane tetap terdiam karena hati mereka hancur. Bab 496. Keluarga Poole salah paham dan tidak berada di jalur yang sama dengan Leon sejak awal. Maksud Leon adalah ia akan menyembuhkan Gloria untuk selamanya, sementara mereka mengira bahwa ia hanya membantu Gloria agar sadar kembali seperti yang dilakukan Dr. Chase di masa lalu. Bagaimanapun, Gloria sudah diperiksa oleh banyak dokter dan tidak seorang pun, termasuk Dr. Suci, yang mampu menyembuhkannya. Wajar saja jika keluarga Poole berasumsi bahwa Gloria sudah terbangun karena keajaiban. Anda tidak perlu khawatir, Nyonya Poole. Penyakit Anda telah sembuh total dan Anda tidak akan pingsan tiba-tiba lagi. Kata Leon sambil berdiri dan berjalan mendekat. Setelah memfokuskan diri pada sirkulasi internalnya, ia berhasil mengusir semua kekuatan dingin yang menyusup ke tubuhnya dan mencapai puncak keadaan quiet pada saat yang sama. Waktu. Apa? Aku sudah sembuh. Apa aku tidak salah dengar? Gloria ternganga saat dia menoleh menatap Leon dengan tidak percaya. Ya, Leon, berhentilah main-main dengan kami. Semua orang di dalam ruangan, termasuk keluarga Poole, Dr. Chase, dan Tuan Hendricks, tercengang dan ternganga melihat ke arah Leon. Aku tidak main-main denganmu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa lihat kulit Nyonya Poole. Leon menunjuk ke arah Gloria. Yang lain menoleh ke arah Gloria, menyadari bahwa meskipun wajahnya tetap putih, dia tidak lagi sepucat sebelumnya dan mulai menunjukkan rona merah muda. Nona Poole, kalau saya tidak salah, anggota tubuh Anda selalu terasa dingin sebelum ini. Mengapa Anda tidak merasakannya sendiri? Anggota tubuh Anda seharusnya terasa jauh lebih hangat sekarang, lanjut Leon sambil tersenyum. Snow dan Vane segera meraih tangan dan kaki ibu mereka, dan bahkan Vincent pun segera meraih salah satu tangan Gloria. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa suhu tubuhnya kembali normal, mereka sangat gembira. Leon, jadi maksudmu ibuku sudah sembuh total dan dia tidak akan pingsan lagi, kan? Snow mencengkeram lengan Leon dengan penuh semangat. Ya, aku akan menulis resep untuk Nyonya Poole untuk memperkuat sistem kekebalan tubuhnya dan selama dia minum obatnya tepat waktu setiap hari selama 2 minggu ke depan, aku bisa menjamin bahwa dia tidak akan menunjukkan gejala yang sama lagi. Leon mengangguk. Hebat, kau dokter yang sangat berbakat. Snow tak kuasa menahan diri untuk memeluk Leon. Semua Poole lainnya terkejut oleh pemandangan itu dan mata mereka beralih antara Snow dan Leon. Mereka tahu bahwa Snow pernah dikhianati cintanya di masa lalu dan merasa khawatir terhadapnya. Melihat bagaimana Snow memeluk Leon, mereka segera menyadari bahwa Snow memiliki perasaan terhadapnya. Bab 497. Vincent sangat terkesan. Ia sedikit terkejut dengan Leon ketika Leon menolak untuk mengungkapkan siapa yang mengajarinya seni bela diri dan pada saat itu, Vincent menyerah untuk menjodohkan Leon dan putrinya. Namun, Leon mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Gloria dan selain merasa bersyukur, Vincent mulai berpikir untuk menjadikan Leon sebagai menantunya lagi. Seperti yang disebutkan Vane sebelumnya, Snow dan Leon tampak serasi. Aku terlalu bersemangat. Maaf. Menyadari apa yang dilakukannya, Snow tersipu dan menarik diri, sebelum menarik rambutnya ke belakang telinganya dengan malu, tidak tahu betapa mudahnya dia ditebak. Tuan Poole, apakah Anda punya selembar kertas dan pulpen? Saya akan menuliskan resep Nyonya Poole. Merasa sedikit canggung, Leon mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah, aku akan membawanya ke sini untukmu. Vane bergegas keluar untuk mencari pulpen dan kertas, sebelum menyerahkannya kepada Leon.
Leon meninggalkan beberapa resep obat dan menjelaskan cara kerja obat itu secara rinci. Vincent membungkuk dalam-dalam pada Leon sambil memegang resep di tangannya dan berkata, "Tuan Wolf, saya minta maaf karena telah salah menilai Anda sebelumnya. Saya tidak hanya menolak kebaikan Anda, tetapi saya juga hampir melakukan kekerasan. Saya telah salah. Terimalah permintaan maaf saya. Tuan Poole, Anda tidak perlu minta maaf. Itu hanya kesalahpahaman. Tidak ada apa-apa, sungguh," kata Leon. "Terima kasih juga karena telah menyelamatkan nyawa istriku dan menyembuhkan penyakit yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah bisa membayar utang kami padamu. Terimalah cek ini," kata Vincent sebelum menyerahkan cek kepada Leon. "Tidak apa-apa, Tuan Poole, saya bukan dokter profesional jadi saya bersumpah untuk tidak pernah menerima uang untuk membantu orang. Lagi pula, saya berteman dengan putra Anda, dan membantu Nyonya Poole adalah hal yang seharusnya saya lakukan." Leon mendorong cek itu dengan lembut sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau tidak mau menerima uang itu, aku tidak akan memaksamu menerimanya." Vincent terkejut karena Leon tidak mengharapkan imbalan apapun atas risikonya menyelamatkan Gloria dan semakin terkesan dengan karakter Leon. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untuk kami. Mulai sekarang, apapun yang kau butuhkan, aku akan rela mengorbankan segalanya untuk memberikannya padamu." Vincent melanjutkan dengan tekad. "Terima kasih, Tuan Poole." Leon tersenyum dan tidak menolak tawaran Vincent lagi. Dia menyinggung Jacob beberapa kali, yang berarti dia pasti telah memprovokasi Raja Utara juga. Dukungan Vincent akan membantu menyelamatkan Leon dari banyak masalah jika diperlukan. "Tuan Hendricks, cepat kumpulkan bahan-bahan yang tertulis di sini," kata Vincent sebelum menyerahkan resepnya. "Baik, Tuan," kata Tuan Hendricks sebelum pergi membawa resep-resepnya. Vincent kemudian mengalihkan perhatiannya ke Dr. Chess, yang bersembunyi di sudut. "Dr. Chess, sudah saatnya kita melunasi hutang di antara kita. Kau tahu suntikan adrenalin punya efek samping dan kau tetap menyuntikkannya ke istriku. Apa kau mencoba membunuhnya?" Vincent meraung jahat. Bab 498. "Tuan Poole, tolong jangan ganggu saya. Saya hanya ingin membangunkan Nyonya Poole." "Saya tidak bermaksud begitu," Dr. Chess berlutut ketakutan. Dia tidak terlalu memikirkan efek samping suntikan adrenalin dan dia ingin menghidupkan kembali Gloria secepatnya agar Vincent akan memberinya hadiah yang setimpal. Tentu saja, dia tidak mungkin mengungkapkan niatnya yang sebenarnya saat itu, atau Vincent akan membunuhnya saat itu juga. Sebagai Raja Selatan, Vincent tidak akan menemui masalah dengan membunuh seorang dokter biasa. "Vincent, sudah cukup. Dr. Chess telah membantuku selama 2 tahun terakhir. Karena dia tidak bermaksud melakukan kesalahan, biarkan saja dia," kata Gloria. "Tidak mungkin. Penipu ini tidak punya rasa moral dan hampir membuatmu terbunuh. Aku tidak akan membiarkannya pergi." Vincent menggerutu dengan marah. "Tolong, aku salah. Tolong kasihanilah aku," Dr. Chess memohon dengan basah kuyup oleh keringat. "Vincent, biarkan saja dia. Aku baik-baik saja sekarang. Kenapa kau menahannya di sini?" Gloria selalu memiliki hati yang lembut dan terus memohon kepada Dr. Chess. Vincent ragu-ragu. Istrinya baru saja bangun dan dia tidak ingin membuatnya marah karena seseorang yang tidak penting. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berkompromi dan mengangguk. "Dr. Chess, melihat bagaimana Anda telah bekerja keras untuk membantu Gloria dalam 2 tahun terakhir, saya akan membiarkan Anda pergi. Kau dipecat dan mulai sekarang kau harus menjauh dari hadapanku," katanya dengan dingin. Dr. Chess adalah dokter keluarga yang ia pekerjakan dengan sejumlah besar uang dan memecatnya saja sudah dianggap sebagai tindakan belas kasihan. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku." Lega karena dia selamat, Dr. Chess membungkuk. "Jangan berterima kasih padaku. Kau seharusnya berterima kasih pada Tuan Wolf. Jika dia tidak berhasil menyelamatkan istriku, aku pasti sudah membunuhmu." Vincent mendengus. "Ya, terima kasih, Tuan Wolf." Dr. Chess menoleh untuk membungkuk pada Leon. Ia mengira Leon adalah seorang penipu dan terkesan dengan keterampilan Leon dalam menyelamatkan seseorang yang hampir mati.
Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Vincent berkata dengan nada muram. Dr. Chase bergegas keluar rumah dan seorang pembantu masuk ke ruangan setelah dia pergi. Tuan, makan siang sudah siap. Tuan Wolf, mari kita makan siang bersama. Saya harus bersulang untuk menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maaf atas kekasaran yang saya tunjukkan sebelumnya, kata Vincent. Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu, Leon setuju sambil tersenyum. Karena Gloria masih lemah dan butuh istirahat, ia tidak bisa ikut makan siang bersama yang lain. Jadi, Vincent mengatur agar pengasuhnya tinggal bersamanya, sebelum menuju ruang makan bersama Leon dan yang lainnya. Bab 499. Setelah makan siang, Vincent mengirim Leon kembali ke Sinchen Group. Di kantor presiden, Cynthia berdiri dari kursinya saat Leon melangkah masuk. Leon, kamu datang tepat waktu. Ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu. Ada apa? Leon memijat pelipisnya dengan bingung, merasa sedikit pusing karena terlalu banyak anggur yang Vincent suruh dia minum saat makan siang tadi. Kakakku baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia punya petunjuk di mana bisa menemukan Panax liar yang sudah tumbuh selama 500 tahun. Cynthia menjelaskan sambil tersenyum, tetapi ucapannya terputus sebelum dia sempat menyelesaikannya. Serius, hebat sekali. Kegirangan luar biasa, Leon langsung tersadar. Ia mencapai titik kemacetan pada fase meditasi puncak dan dengan Panax liar yang telah tumbuh selama 500 tahun, ia dapat menghasilkan pil fondasi yang dapat membantunya mengatasi titik kemacetan tersebut. Sebelumnya, ia meminta bantuan Harvey untuk mencari Panax liar yang ia butuhkan dan penantian itu terbayar. Akhirnya menemukan petunjuk tentang apa yang mereka butuhkan, Leon sangat gembira. Cynthia mencium bau alkohol di tubuh Leon dan mengerutkan kening. Kau benar-benar menikmati dirimu di luar sana saat kau menyerahkan semua pekerjaan kepadaku. Kau ketua yang keras kepala. Aku tidak bersenang-senang. Ini namanya membangun jaringan sosial, bantah Leon, sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Mari kita kembali bicara tentang Panax liar berusia 500 tahun. Menurut apa yang dikatakan saudaraku, Panax liar berusia 500 tahun ditemukan di kota tetangga kami, Saakov City. 3 hari dari sekarang, itu akan dijual di pelelangan, jelas Cynthia. Baiklah, aku akan ke Saakov City sekarang juga, kata Leon tidak sabar sebelum berbalik untuk pergi. Apa yang membuatmu terburu-buru? Lelangnya baru akan dimulai 3 hari lagi. Kita bisa berangkat 2 hari dari sekarang. Cynthia buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih lengan Leon. Itu benar, Leon tersadar, sebelum menatapnya, tunggu, kau akan ikut denganku. Bagaimana dengan saudaramu? Apakah dia akan ikut? Kakakku sedang sibuk dan dia menyuruhku untuk pergi bersamamu. Cynthia tersipu. Sebenarnya, Harvey tidak punya kesibukan lain dan Cynthia lah yang menyarankan agar dia pergi bersama Leon. Itu adalah kesempatannya bepergian bersama Leon untuk berduaan dengannya. Leon sama sekali tidak curiga dengan niatan wanita itu. Dia sama sekali tidak mengenal Saakov City dan dia hanya membutuhkan salah satu saudara sear untuk menjadi pemandu wisatanya. Pada hari-hari berikutnya, Leon tinggal di kantor untuk mempelajari operasi perusahaan bersama Cynthia. Cynthia tertarik pada Leon dan dia mengakui ketertarikannya di masa lalu. Menghentikan kesempatan untuk menghabiskan waktu berduaan mereka, dia mengurus semua kebutuhan Leon, berharap Leon akan melupakan Iris dan mengalihkan perhatiannya pada dirinya. Leon tidak menutup mata terhadap perasaan Cynthia terhadapnya. Meskipun awalnya ia enggan menerimanya, ia hanyalah seorang pria dan setelah bekerja di sisi Cynthia, ia perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Cynthia. Cynthia adalah wanita tercantik kedua di kota Springfield dan kecantikannya berbeda dari Iris dan pria manapun akan terpesona oleh penampilannya. Bab 500. Leon hanyalah seorang pria dan karena dia masih lajang, dia tidak bisa kebal terhadap pesonanya. Sebelum ia menyadarinya, Cynthia meninggalkan bekas di hatinya dan seiring hubungan mereka berkembang, keduanya menyadari bahwa mereka berarti lebih dari sekadar teman bagi satu sama lain meskipun mereka tidak resmi berpacaran. Selama Leon setuju, Cynthia akan dengan senang hati menjadi pacarnya, tetapi dia tahu bahwa Iris tetap menjadi cinta dalam hidupnya dan dia tidak bisa menerima perasaan Cynthia. Meski enggan,
Cynthia senang dengan kemajuan mereka. Dia tahu bahwa Leon masih dalam tahap pemulihan pasca putus dengan Iris dan tidak terburu-buru untuk memulai hubungan baru. Dia punya waktu dan kesabaran untuk menunggu hingga Leon melupakan Iris sebelum dia bisa masuk dan menggantikan Iris. Sehari sebelum pelelangan, Cynthia mengantar Leon ke Seakov City dan keduanya memilih hotel bintang 5 untuk bermalam. Di dalam kamar hotel, Cynthia dan Leon baru saja duduk ketika sepasang muda-mudi datang mengetuk pintu mereka. Pasangan itu mengenakan pakaian mahal dan orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Wanita muda itu tampaknya seusia dengan Cynthia, dia cantik dan anggun, mengenakan rok dan sepatu hak tinggi yang menonjolkan kakinya yang jenjang dan ramping. Meskipun wanita muda itu cantik, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Cynthia. Cynthia, lama sekali. Wanita muda itu memeluk Cynthia erat-erat. Ya, sejak kita lulus kuliah. Cynthia tersenyum dan memeluk balik dengan antusias. Wanita muda itu adalah Sandra Dale, sahabat Cynthia di kampus dan keduanya dekat meskipun tidak pernah bertemu lagi sejak lulus. Mereka terus berbicara di telepon atau melalui pesan dan persahabatan mereka tetap kuat seperti dulu. Cynthia memberitahu Sandra sebelumnya tentang perjalanannya ke Seakov City. Ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk bertemu Sandra dan karena Sandra tinggal di Seakov City, ia akan mengetahui lebih banyak tentang lelang tersebut dan mungkin dapat memberikan informasi tertentu kepada pengguna. Cynthia, siapa pria ini? Apakah dia pacarmu? Sandra melirik Leon. Meskipun Leon tampan, dia tidak mengenakan produk bermerek mewah apapun, yang membuatnya tampak agak janggal di samping Cynthia. Cynthia ragu-ragu dan secara naluriah menoleh ke arah Leon. Dia sangat ingin mengakui Leon sebagai pacarnya tetapi tidak ingin membuatnya marah karena mengambil kesimpulan terburu-buru. Nama saya Leon Wolf. Saya asisten Nona Sear, kata Leon. Cynthia tidak mengumumkan Leon sebagai ketua Sinchen Group dan sebagian besar karyawan di perusahaan itu berasumsi bahwa dia hanyalah asistennya, jadi Leon memutuskan untuk memainkan peran itu. Melihat bagaimana Leon menolak mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, Cynthia merasa sedikit tertekan. Jadi dia hanya seorang asisten, kata Sandra ketika menyadari bahwa Leon bukanlah orang penting.